IPAS kelas 6 Kurikulum Merdeka Bab 1. Bagaimana tubuh kita bergerak. Topik A. Rangka, sendi, dan otot. Aktor di balik bentuk tubuh kita. Untuk dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita dilengkapi dengan sistem gerak yang terdiri atas kerangka, otot, dan sistem saraf. Kerangka manusia tersusun atas tulang. Antar tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh bagian yang disebut dengan sendi dan otot. Berdasarkan jenis geraknya, sendi di dalam tubuh dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sinartrosis atau sendi mati atau dikenal dengan sendi fibrosa, yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. 2. Amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak atau dikenal dengan sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Kerangka merupakan alat gerak pasif. Bagian tubuh dapat bergerak karena terdapat otot yang merupakan alat gerak aktif. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu otot polos. Otot polos merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelendong dan bagian ujung meruncing. 2. Otot jantung. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Bentuknya silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Yang ketiga, otot lurik. Otot lurik memiliki garis-garis terang dan gelap atau lurik. Bentuknya silindris memanjang. Otot ini bekerja atas kesadaran otak. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu kontraktivitas, ototnya mendek ketika kontraksi, ekstensibilitas, otot bisa memanjang ketika relaksasi. Otot pada tubuh manusia ada 3 jenis. Perhatikan gambar beserta uraian berikut. Otot polos. Otot lurik. Otot jantung. Adapun berdasarkan arah geraknya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya ada pada tulang leher dan tengkorak. 2. Sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Yang ketiga, sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan 2 arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Yang keempat, sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu yang bersifat satu arah. Yang kelima, sendi gulung, yaitu sendi punya gerakan 2 arah, bisa depan, belakang, kanan, kiri. Contohnya sendi pada tulang rahang kalian. 6. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru.
Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dan tulang paha. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari gambar sendi-sendi. Apa yang sudah kita pelajari, rangka otot dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka merupakan kumpulan dari tulang. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membentuk tulang kita dapat digerakkan. Otot meletak pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Topik B, sistem saraf kabel panjang di tubuh kita. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Ada 3 fungsi sistem saraf, yaitu 1. Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Sistem saraf sadar terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat yang mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi merupakan sistem saraf yang keluar dari SSP ke bagian-bagian tubuh lainnya yang terdiri atas 2 macam. Berikut adalah gambar dari sistem saraf manusia. Apa yang sudah kita pelajari yaitu pertama, satu sistem saraf ibarat kabel yang dapat mengatur cara kerja bagian-bagian tubuh manusia. Yang kedua, sistem saraf memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi kewaspadaan, fungsi penghubungkan, fungsi mengatur. Yang ketiga, sistem saraf pusat berada di otak dan sumsum tulang belakang manusia. Topik C, penyakit yang menyerang sistem gerak. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem gerak ada yang secara spesifik menyerang sistem saraf seperti stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit yang tidak menular, penyebab kematian terbesar di dunia termasuk Indonesia. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala seperti mati rasa pada wajah, kesulitan saat berbicara, berjalan, dan melihat, sakit kepala yang hebat, bahkan kelumpuhan. Ada juga penyakit yang spesifik menyerang sendi, yaitu artritis rheumatoid atau rematik. Penyakit autoimun sistematik ini menyebabkan peradangan pada sendi. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Yang pertama adalah A. Osteoporosis. Adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Yang kedua adalah kifosis. Kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membuat bulat secara berlebihan. Yang ke-C adalah lordosis, adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Yang D, skoliosis, adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Terus ada defisiensi vitamin D, kemudian ada tetanus. Yang terakhir adalah kram, kemudian ada terkilir atau keseleo. Berikut adalah contoh gambar dari bentuk tulang belakang.
Apa yang dipelajari yaitu satu, gangguan pada otot, tulang, dan saraf akan menyebabkan fungsi gerak tubuh terganggu. Yang kedua, gangguan pada sistem gerak dapat disebabkan karena pola hidup yang buruk, kecelakaan, atau kelainan dari lahir. Kalsium dan vitamin D sangat baik untuk kesehatan tulang. Olahraga dan melakukan peregangan juga baik untuk kesehatan otot. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.